Perkenalkan, nama saya Kusmelani Manurung, NPN 19110425 dari kelas E Manajemen Pagi semester 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Ada 5, yaitu pertama, jelaskan bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan uang masyarakat sehingga mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan ekonomi. Jawabannya, suku bunga harga uang. Jika harga yang naik, maka masyarakat tidak meminjam uang ke bank. Akan tetapi jika harga uang turun, maka masyarakat akan meminjam uang ke bank dengan jumlah yang sangat banyak. Soal selanjutnya yang kedua, yaitu jelaskan menurut pendapat Anda apa perbedaan kebijakan tarif barir dan kebijakan non-tarif barir. Tarif barir adalah suatu kebijakan proteksioni terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman membanjirnya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri dengan cara menarik atau mengenakan pungutan bea cukai masuk kepada setiap barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis dalam negeri. Yang kedua, non-tarif barir. Tarif barir adalah berbagai kebijakan pandangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi sehingga mengurangi potensi mendapat pandangan internasional. Soal selanjutnya yang ketiga, jelaskan bagaimana instrumen kebijakan ekonomi internasional. Jawabannya, yang pertama, kebijakan perdagangan internasional mencakup tindakan atau kebijakan pemerintah terhadap perdagangan luar negerinya, khususnya mengenai ekspor dan impor barang atau jasa, misalnya pengenaan tarif terhadap barang impor, bilateral trade agreement, pengenaan kota impor dan ekspor. Yang kedua, kebijakan pembayaran internasional dalam mencakup tindakan pemerintah terhadap pembayaran internasional, misalnya pengawasan terhadap lalu lintas devisa, pengaturan lalu lintas modal jangka panjang. Yang ketiga, kebijakan bantuan luar negeri adalah tindakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan atau grant, pinjaman atau hutang atau loans, bantuan untuk rehabilitas, serta pembayaran. Soal keempat, jelaskan menurut pendapat Anda apa yang dimaksud dengan perekonomian terbuka. Jawabannya, perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Soal selanjutnya yang kelima, jelaskan menurut pendapat Anda apa menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan. Jawabannya, pertama, pembangunan penduduk terhadap perkembangan tingkat kesejahteraan. Perkembangan penduduk terhadap perkembangan tingkat kesejahteraan pengaruh langsung dari perkembangan produk terhadap beberapa faktor penting dalam pembangunan, diantaranya pertama, kemampuan masyarakat untuk menciptakan tabungan. Yang kedua, corak penanaman modal yang akan dilakukan. Yang ketiga, masalah penerapan pendapatan. Yang keempat, pemilihan strategi yang akan dilakukan. Yang kelima, keperluan untuk mempercepat kenaikan produksi pangan. Yang keenam, perkembangan perdagangan luar negeri. Yang kedua, perekonomian yang bersifat dualistik. Perekonomian dualistik adalah perekonomian yang membedakan pembangunan sektor pertama dan sektor industri. Atau ada juga yang menafsirkan aliran ekonomi yang memajukan perekonomian kota dengan
mengesampingkan perekonomian di pedesaan. Yang ketiga, lingkungan perangkap kemiskinan. Ada 5. Yang pertama, produktivitas rendah. Yang kedua, pendapatan rendah. Yang ketiga, tabungan rendah. Yang keempat, investasi rendah. Yang kelima, kurang modal. Yang keempat, faktor-faktor penghambat dalam proses pembangunan struktur ekspor yang berupa bahan mentah. Terlalu tergantungnya pada ekspor primer menimbulkan dampak negatif. Pertama, perekonomian hanya terpusat pada produksi barang primer untuk ekspor. Yang kedua, perekonomian menjadi rentan terhadap fluktuasi harga internasional. Yang ketiga, karena ketergantungan mata dagang ekspor. Kelima, proses akibat kumulatif. 1. Perpindahan penduduk dari daerah miskin ke daerah lebih maju. Kedua, kurangnya permintaan modal di daerah miskin dan modal lebih terjamin serta menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi di daerah lebih maju. Yang ketiga, pola dan kegiatan perdagangan didominasi oleh industri di daerah lebih maju. Demikian jawaban saya, sekian dan terima kasih.